strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Polisi dan TNI sekarang ini berada di ujung tombak daripada program besar ini. Saudara-saudara telah ikut dalam pendidikan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan terus mendukung ketahanan pangan, termasuk komitmen akan membangun 118 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh daerah. Satuan pelayanan pemenuhan gizi ini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kapolri mengatakan dapur MBG ini menerapkan standar yang ditentukan Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, dalam sambutannya di hari ulang tahun Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Kapolri juga berkomitmen untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional, di mana belum lama ini hingga Juni 2025 sudah panen raya hingga 2,5 juta ton jagung. Selain itu, Polri juga telah melakukan rekrutmen 593 personil Bintara kompetensi khusus, serta optimalisasi peran Babin Kamtipmas dan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Polri juga membangun 18 gudang pangan yang menyatukan distribusi pangan dari hulu hingga ke hilir dengan menjadikan koperasi sebagai garda terdepan. Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola, pengawasan distribusi bantuan pemerintah, dan hasil panen agar tepat sasaran. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen Juni 2025 menunjukkan inflasi sebesar 0,19% secara bulanan. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46% dengan andil inflasi 0,13%. Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen di Juni 2025 menunjukkan inflasi sebesar 0,19% secara bulanan. Sementara secara tahunan tingkat inflasi sebesar 1,87% dan inflasi tahun kalender per Juni 2025 sebesar 1,38%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada bulan Juni ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46% dengan andil inflasi 0,13%. Adapun komoditas yang menjadi pendorong inflasi pada kelompok ini, yakni beras dengan andil inflasi 0,04%, cabai rawit dengan andil 0,03%, serta bawang merah dan tomat dengan andil inflasi masing-masing 0,02%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Menurut wilayah, 26 provinsi mengalami inflasi pada Juni 2025, sementara 12 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,97% dan deflasi terdalam terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,50%. Jakarta, Tim Liputan Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik memproyeksi produksi beras pada Mei 2025 mencapai 2,87 juta ton atau turun sebesar 22,65% secara tahunan. Ya, sementara itu pemirsa, potensi produksi beras sepanjang Juni hingga Agustus 2025 mencapai 8,09 juta ton atau meningkat 13,88% secara tahunan. Adapun produksi beras Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton atau meningkat 14%. Untuk potensi panen padi selama 3 bulan dari Juni hingga Agustus 2025, yakni di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian untuk Pulau Sumatera di Sumatera Utara, Sumbar, Sumatera Selatan, dan juga Lampung.
Ya, kalau kita lihat tadi ada data inflasi begitu ya yang sudah dirilis oleh BPS secara tahunan pada Juni ini 1,87%. Jika kita lihat secara angka ini kemudian memang masih masuk dalam target pemerintah dan juga Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%. Jadi memang tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan juga daya beli juga tetap dijaga. Sekaligus juga stabilitas nilai tukar yang juga ini menjadi concern utama dari Bank Indonesia dalam hal ini inflasi dan juga nilai tukar. Iya betul, selain daripada itu juga tadi ada beberapa berita yang berfokus pada hal soal pangan begitu ya. Tadi dikatakan produksi beras ini ternyata cukup masif, tapi lagi-lagi yang kita nantikan berhubung hal-hal ini tentunya ditujukan untuk mengejar target swasembada pangan begitu ya. Ternyata swasembada pangan juga tidak hanya menyoal bagaimana produksi beras ini selalu surplus gitu, tapi aksesnya gimana, keterjangkauan harganya, apakah sudah merata atau belum, karena tampaknya juga ini harus dirasakan oleh semua stakeholders gitu ya, baik itu masyarakat yang membeli, petaninya juga begitu ya, nggak hanya soal surplus ataupun berbasis pada angka produksinya aja.